Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 2 Boyolali Tulungagung merupakan salah satu sekolah TK atau sekolah sebagai pusat keunggulan. Di antaranya yang dilakukan oleh sekolah kita terkait dengan sekolah sebagai pusat keunggulan ini adalah sinkronisasi kurikulum. Sudah kita lakukan program sinkronisasi kurikulum dengan beberapa dunia usaha industri. Di antaranya adalah Hotel Arya Gajayana Malang, Dia Bakri Malang, dan Forestry Cafe Tulungagung. Ini merupakan kegiatan link and match dalam kaitannya dengan kurikulum. Ini juga dilakukan dengan proses penyusunan kurikulum secara bersama-sama. Duduk bersama-sama di sekolah kita untuk membahas bagaimana kurikulum yang seharusnya diajarkan atau dipraktekkan oleh anak-anak kita. Harapannya adalah anak-anak kompetensi dan keterampilannya akan mampu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Sehingga akhir dari harapan itu adalah kompetensi yang disiapkan oleh sekolah benar-benar sesuai dan diserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Yang berikutnya juga kita perkuat lagi di dalam kegiatan apa yang disebut dengan guru tamu. Guru tamu ini kita mendatangkan dunia usaha industri untuk mengajar anak-anak kita. Mengajar anak-anak kita agar anak-anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari dunia usaha industri. Ini yang kita lakukan dalam rangka kegiatan link and match yang kedua. Juga kita lakukan kegiatan teaching factory, di mana anak-anak khususnya sebagai program sekolah pusat keunggulan ini adalah jurusan program studi tata buka atau kuliner. Dengan anak kita di sana belajar, kita wadahi ke dalam usaha yaitu GM Cafe. Anak-anak berlatih di situ, belajar di situ, memproduksi di situ. Ini menjadi jurusan yang nantinya sebagai jurusan yang diunggulkan di dalam SMK PK SMK Negeri 2 Boyolali Tulungagung. Anak-anak secara bergiliran diajari untuk mengerjakan kegiatan di kafe yang didukung juga oleh usaha pastry juga Amabilis Resto. Dan juga kita lakukan dalam kaitannya sekolah sebagai pusat keunggulan dalam hubungan link and match, kita meletakkan atau menjadwal guru untuk magang di industri. Yang sudah kita lakukan yaitu guru magang di industri di Cantik Bakery, juga Arya Gajayana Malang. Di dalam pelaksanaannya ini Bapak Ibu guru belajar di sana seperti magang siswa. Jadi apa yang dilakukan oleh guru hampir sama dengan magang siswa. Jadi menjadi siswa untuk belajar di dunia usaha industri yang ada di Surabaya, yaitu di Cantik Bakery dan Arya Gajayana. Terkait dengan kegiatan link and match juga untuk anak-anak kita ketika magang, ini kita sudah memiliki tempat magang yaitu sekitar 194 tempat yang sudah MOU untuk magang anak-anak PKN. Nah, di dalam program kita SMK Negeri 2 Boyolali Tulungagung, hubungannya dengan sekolah sebagai pusat keunggulan,
Jadi kita harapkan Link and Match ini didukung oleh kegiatan-kegiatan tersebut tadi. Bukan saja pada anak-anak untuk PKL, tapi juga bagaimana mulai dari penyusunan kurikulum, kemudian sinkronisasi kurikulum, kemudian pendampingan TEVA, juga guru tamu, guru magang, dan seterusnya. Saudara-saudara yang berbahagia, perlu juga kami sampaikan terkait dengan program sekolah PK ini, kita juga ada program penguatan karakter dan budaya kerja. Budaya kerja yang kita canangkan adalah di sekolah kita, yaitu 5R, itu rapi, ringkas, bersih, rawat, dan rajin. Ini budaya kerja yang kita galakkan. Jadi bagaimana Bapak Ibu, baik guru maupun karyawan di dalam bekerja, standarnya adalah 5R. Acuannya adalah 5R, rapi, ringkas, resik, rawat, dan rajin. Di dalam pelayanan kepada masyarakat, kepada para siswa kita juga diajari yang disebut dengan 5S, senyum, sapa, dan seterusnya. Yang semuanya ini diarahkan seiring dengan kurikulum paradigma baru dan sesuai dengan bagaimana profil pelajar Pancasila. Di samping itu juga program gerakan sekolah menyenangkan, di mana gerakan sekolah menyenangkan ini kita programkan di sekolah kita dalam hubungannya dengan teknik-teknik pembelajaran yang banyak menggunakan kegiatan praktek. Bagaimana sebuah praktek itu dikemas yang menyenangkan anak, membuat anak menjadi nyaman dan menantang seperti dalam sebuah permainan. Teknik-teknik inilah yang kita kembangkan, Bapak Ibu guru, untuk membuat teknik pembelajaran praktek seperti permainan, sehingga anak senang. Seperti permainan game, otomatis anak tanpa dipaksa, tapi anak punya kesadaran dan keinginan untuk bermain. Sama juga yang kita harapkan di dalam kegiatan praktek pembelajaran yang menyenangkan ini. Dari sisi kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa termotivasi, bisa dengan sendirinya berkeinginan untuk praktek karena yang menyenangkan. Di samping itu di lingkungan sekolah juga kita standarisasikan lingkungan yang bersih, rapi, juga yang menyenangkan untuk anak. Ada taman yang dihiasi dengan air mancur, juga ada kolam-kolam kecil. Di sekolah kita juga tatanan-tatanan dari struktur sekolah, ruang kelas, ruang praktek, dan seterusnya. Ini harus dipermudahkan anak, karena sambil bermain di sana, sambil menikmati keindahan alam lingkungan yang berada di sekolah, baik itu di taman dan isinya, kemudian lengkap lingkup kehidupan di kelas dan praktek. Taruhlah tangga naik, tangga turun, kemudian ketemunya dari jalur ini ke sana yang membuat anak tidak jenuh dan menyenangkan. Ini yang kita programkan terkait dengan lingkungan di dalam mendukung program gerakan sekolah menyenangkan. Dan kita juga menyusun tim atau kelompok yang disebut dengan agen. Agennya kita gabung dengan sekolah menyenangkan, kita gabung dengan agen anti bullying. Di antaranya adalah yang terkait dalam anti bullying ini, anak-anak, tidak ada anak yang tidak pandai, tidak ada kekerasan berbentuk pemojokan atau berbentuk istilahnya adalah mengucilkan dari anak per anak. Ini wujudnya kalau sekarang tidak bentuk fisik, tetapi
lebih banyak bentuk media-media sosial yang memojokkan anak, mengucilkan anak. Ini kita antisipasi sehingga anak-anak di dalam kegiatan di sekolah bisa belajar dengan senang, belajar dengan gembira, tidak ada saling menyakiti antara satu anak dengan anak lain atau kelompok anak dengan kelompok lain yang sekarang mengarah pada bullying, terutama yaitu menggunakan media sosial. Selanjutnya dengan sekolah PK kita juga melakukan program apa yang disebut dengan pengembangan platform teknologi. Di dalam platform teknologi program kita ada e-raport. Jadi anak-anak kita sekarang sudah memperoleh, bisa melihat melalui web, melalui aplikasi tentang raportnya. Kemudian model pembelajaran kita juga sudah menggunakan model pembelajaran aplikasi yang namanya yaitu belajar.id. Di dalam pengembangan sekolah PK maka dituntut menghasilkan produk. Nah, kemarin juga kita membeli aplikasi yaitu untuk desain kemasan bekerja sama dengan Canva. Ada penelusuran tamatan yang selama ini masih manual, masih menggunakan kuesioner yang anak-anak sekarang sudah malas untuk membaca kuesioner, malas membaca WA saja yang terlalu panjang juga malas. Maka harus ada aplikasi yang lebih ringkas, lebih mudah, sehingga juga menggunakan teknologi untuk penelusuran tamatan supaya efektif, menggunakan media sosial yang sangat singkat dan mudah dimengerti oleh anak dan mudah untuk dijawab oleh anak dengan menggunakan aplikasi yang sudah kita peroleh. Seperti juga pemanfaatan daripada media sosial kita. Ada Instagram di sekolah kita manfaatkan, kemudian Facebook, TikTok, Twitter, dan seterusnya. Ini kita budayakan. Kita budayakan di semua lini program-program sekolah, kemudian juga program-program di masing-masing jurusan. Ini kita harapkan Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu guru dan seterusnya memanfaatkan media sosial itu, entah itu TikTok, entah itu Facebook, juga Instagram, Twitter, dan utamanya adalah web sekolah. Inilah pengembangan platform teknologi di era sekarang. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan upaya-upaya program sekolah dalam kaitannya dengan bantuan yang kita peroleh dari pemerintah pusat dalam ini Direktur Vokasi, yaitu program sekolah pusat keunggulan SMK Negeri 2 Belang Tulungagung. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah
bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita menyatukan sahabat jangan lupa bahagia bersama. So kasih